warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Prinsip-Prinsip Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan insyaallah kita akan membaca tentang dukun, peramal, paranormal, dan orang tidak pintar. Halaman 154. Baik, seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu, baru nanti kita berikan sedikit catatan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dukun, peramal, para tidak normal dan orang tidak pintar. Ahlussunnah wal Jamaah tidak percaya kepada dukun, peramal, paranormal dan orang pintar dalam tanda kutip. Imam At-Tahawi wafat tahun 321 Hijriah berkata, kita tidak mempercayai ucapan kahin atau dukun maupun arraf atau peramal. Demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah serta ijma kaum muslimin. Seorang muslim tidak boleh mendatangi dukun, peramal, paranormal dan orang pintar karena hukumnya adalah dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa mendatangi seorang peramal atau orang pintar lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi seorang peramal, orang pintar atau dukun kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka orang itu telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Baik. Pertama, mungkin perlu kita bedakan terlebih dahulu. Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang sihir dan hukuman bagi tukang sihir. Sehingga di sini ada istilah sihir, ada istilah perdukunan. Mana yang lebih parah, sihir atau perdukunan? Sihir nomor 1, perdukunan nomor 2. Mana yang lebih parah, sihir atau perdukunan? Sihir lebih parah. Sihir ini lebih parah dibandingkan dengan perdukunan. Berarti dua hal ini sama atau beda? Berbeda. Ada sihir, ada perdukunan. Bedanya di mana? Kalau sihir kemarin sudah kita sampaikan memberi pengaruh kepada orang lain dengan cara yang samar. Samar berarti tidak tampak, tidak kelihatan. Betul. Sehingga ketika pengaruh itu diberikan kepada orang lain, tidak nampak di permukaan. Kalau saya melempar batu, lalu mengenai kaca dan pecah, berarti saya memecahkan kaca itu kelihatan atau tidak? Kelihatan atau tidak? Kelihatan. Kenapa kelihatan? Saya menggunakan benda yang kelihatan. Saya pakai batu, saya lemparkan, kena kaca, pecah. Tapi kalau saya menggunakan tenaga yang lain, sehingga waktu melihat kaca, saya cuman jentikkan jari, tik, kacanya pecah. Maka tidak kelihatan. Tidak ada benda yang saya lempar, tidak ada benda yang saya pukul, kaca itu
Sehingga saya bisa memberikan pengaruh tidak kelihatan. Praktek ini namanya apa? Sihir. Dengan aneka pengaruh yang berbeda, bisa pengaruh bagi benda tertentu, termasuk juga pengaruh bagi hati manusia. Sedangkan perdukunan ini lebih bersifat menebak hal yang gaib. Menebak hal yang gaib. Nah, perdukunan ini punya aneka nama. Ada, kalau dalam dalil, istilah dalam dalil disebut oleh Nabi SAW dengan arraf dan disebut dengan kahin. Disebut dengan arraf atau kahin. Sehingga seperti dalam hadis yang kita baca di buku halaman 155. Di situ bunyinya man ata arrafan au kahinan. Barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin. Tapi secara umum sama, menebak hal yang gaib. Baik dia disebut kahin atau arraf. Sedangkan istilah dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, istilah dalam bahasa Indonesia itu lebih banyak lagi. Dukun, peramal, terus tukang apa namanya? Paranormal. Kemudian apa lagi? Orang pintar dan seterusnya. Dan kaedahnya semakin banyak istilah berarti ragamnya makin banyak. Artinya adalah bahwa orang-orang seperti ini di tempat kita jumlahnya banyak. Bahkan jadi profesi. Sehingga sebutannya ada dukun, peramal, paranormal, orang pintar, apa lagi? Apa lagi? Nah? Apalagi istilah yang lain Bapak? Tukang santet. Kalau tukang santet itu penyihir. Jadi kalau santet itu ada di sini. Ini penyihir ilusionis, tukang santet. Terus apa lagi? Tukang tenung. Tukang tenung. Nah, itu semuanya penyihir. Jadi kalau masyarakat itu punya ragam yang banyak dan bervariasi, serta orang seperti ini dianggap penting, maka akan banyak istilah yang dia gunakan. Ya? Hantu dalam bahasa Indonesia itu beragam ya. Kalau hantu yang rewo-rewo namanya gendruwo. Kalau yang berpakaian putih kemudian terikat kepalanya namanya pocong. Yang bentuknya perempuan rambutnya gondrong namanya kuntilanak. Bayinya namanya tuyul. Nanti apalagi punya nama sendiri. Ada yang namanya kucang, apa namanya? Kuyang, ada yang namanya kuyang, ada yang namanya leak, ada yang namanya banaspati. Karena kita punya beragam gendruwo. Makanya namanya beda-beda. Sehingga sesuatu yang penting bagi masyarakat, maka dia akan memberi banyak nama. Di Arab cuma satu, gendruwo bahasa Arabnya cuma satu, jin. Dengan aneka warna penampakan. Baik, sehingga adanya banyak nama untuk dukun dan paranormal di Indonesia membuktikan bahwasanya orang ini termasuk di antara manusia yang dianggap punya pengaruh besar di masyarakat kita. Maka ada yang namanya dukun, ada yang namanya peramal, paranormal, orang pintar dan seterusnya. Nah, tapi tugasnya intinya adalah menebak hal yang gaib. Jadi sekarang Anda sudah tahu arahnya.
Kalau sihir itu arahnya menyakiti atau memberi pengaruh orang lain. Kalau dukun arahnya menebak hal yang gaib. Nah, hal gaib yang ditebak oleh dukun bisa bentuknya barang hilang, atau bisa bentuknya nasib orang, atau bisa bentuknya tanda kiamat. Nah, yang paling nekat terakhir ini. Makanya kalau ada dai yang dikenal dengan dai akhir zaman, tapi dia suka bicara tanda kiamat dengan cara nekat, itu dukun berkedok ustadz. Sehingga sebenarnya dia itu dukun. Tapi kan dia tidak ada penampilan-penampilan dukun. Ya, dukun tidak harus tampil sebagai dukun. Tidak harus kemudian dandan dengan cara dukun. Bisa enggak dukun dandan ala santri? Bisa. Sehingga dia tidak disebut sebagai dukun, tapi aslinya dia dukun. Karena dia suka meramal-meramal. Jadi intinya ketika dia suka meramal, disitulah ada kegiatan perdukunan yang dia lakukan. Ya, walhamdulillah belakangan sudah mulai ditinggal oleh jamaahnya. Padahal dulu banyak sekali orang yang percaya sama dia, bahkan diundang di mana-mana dengan penampilan yang sedemikian rupa. Bahkan sebagian di antara teman-teman yang sudah ngaji ya, mengira dia seorang dai ahlus sunnah. Padahal aslinya dia adalah dukun ahlul bid'ah, bukan dai ahlus sunnah. Dan dia lebih berbahaya. Baik, berbicara tentang tanda hari kiamat boleh enggak, Pak? Boleh, bahkan itu bagian dari rukun iman. Tapi melalui jalur yang benar, yaitu gimana? Pakai referensi yang ditulis oleh para ulama. Seperti karyanya Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Atau buku-buku tentang tanda hari kiamat yang ditulis oleh para ulama. Sehingga pembahasan tentang tanda hari kiamat itu dibatasi oleh dalil. Dibatasi dalil. Tidak boleh ngarang. Dari mana kamu tahu kalau nanti akan terjadi seperti ini, seperti itu. Baik, dan ini yang bisa kita lihat ya. Jadi dukun biasanya akan mencari barang hilang, meramal nasib orang, atau nasib negara, atau ramalan politik, dan seterusnya. Dia nebak-nebak hal yang gaib, yang itu mustahil bisa diketahui oleh manusia. Baik, sekarang kita lihat keterangan yang disampaikan di buku. Ahlu sunnah tidak mempercayai ucapan dukun maupun peramal. Sebagaimana keterangan Imam At-Tahawi, beliau menyebutkan dalam syarah Aqidah Tahawiyah, dinyatakan Imam At-Tahawi berkata, kita tidak mempercayai ucapan dukun maupun arraf. Demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyelisih Alkitab dan Sunnah serta ijma' kaum muslimin. Sebab orang seperti ini pelaku kriminal dalam agama. Menebak hal yang gaib itu termasuk kriminal dalam masalah agama. Karena mohon maaf jamaah ya, mengetahui hal yang gaib itu atau mengaku tahu hal yang gaib itu bisa memberi pengaruh besar bagi orang lain, sehingga sampai dia yakin dan percaya penuh. Jadi maksud saya kayak gini, kalau orang nebak hal yang gaib di hadapan A, di hadapan B, terus benar, wah itu A dan B bisa tunduk di hadapannya. A dan B bisa tunduk di hadapannya. Benar ya, yang Bapak sebutkan benar, ini benar semua. Wah itu bisa A dan B tunduk di hadapannya. Makanya seperti ini disimpan oleh Allah. Tidak boleh siapapun tahu kecuali para rasul. Sehingga Allah Subhanahu wa taala
tidak pernah membocorkan hal yang gaib. Allah Ta'ala berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah mengetahui hal yang gaib dan Allah tidak menampakkan hal yang gaib itu kepada siapapun. Illa manirtada mir rasulin, kecuali rasul yang dia ridhoi. Sehingga Allah tidak pernah menampakkan hal yang gaib. Maka apakah mungkin orang bisa tahu hal yang gaib? Ya tidak mungkin. Maka manusia tidak mungkin tahu hal yang belum ditakdirkan, sebab itu gaib. Manusia tidak akan mungkin tahu kapan terjadi kiamat, sebab itu gaib. Tidak mungkin. Ya, maka kalau ada orang yang mengaku tahu kayak gitu Pak, ya pastikan bohong. Pastikan bohong. Jadi Anda bisa buat kaidah ya. Dan 27. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi." Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi. Di surat Ali Imran Allah berfirman, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinnallaha yajtabi mir rusulihi may yasha." Allah juga tidak pernah menampakkan kepada kalian 'alal ghaibi hal-hal yang gaib. Sehingga nas atau dalil seperti ini tegas menunjukkan bahwasanya Allah tidak menampakkan hal yang gaib kepada siapapun. Yang kedua ada di mana? Quran surat Ali Imran ayat berapa tadi? Ayat 179. Di mana Allah menegaskan wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi. Allah tidak akan menampakkan hal yang gaib kepada kalian. Sehingga manusia tidak akan mungkin bisa mengetahui hal yang gaib. Oleh karena itu, jika ada orang yang mengaku bisa tahu hal gaib, maka pastikan dusta. Sehingga dia adalah pendusta. Yang seharusnya orang seperti ini dihukum. Dan manusia yang boleh dicap berbahaya karena dia pendusta. Baik. Kalau ada orang dia dermawan, baik hati, kaya raya, kemudian punya jabatan, kemudian apa lagi? Suka menolong orang lain, berkegiatan sosial, rajin ibadah, bahkan punya jadwal khutbah, kadang isi pengajian. Nah, kita akan menilai orang ini baik sekali. Tapi tiba-tiba ngaku nabi. Begitu dia ngaku nabi, kira-kira menurut penilaian Anda gimana, Pak? Tiba-tiba dia ngaku nabi, kira-kira menurut penilaian Anda gimana? Yang di depan tadi hilang semua, nggak ada guna. Karena orang ini ternyata menyimpan kejahatan besar. Sehingga dia rajin ibadah, bisa berkhutbah, ngisi pengajian, orangnya baik hati, dermawan, royal, kaya raya, punya jabatan dan seterusnya. Tapi di balik itu dia ngaku nabi, selesai sudah. Berarti dia penjahat. Maka kebaikannya hilang, namun status kejahatannya melekat. Sejak apa? Dia ngaku nabi. Nah, hal yang sama juga seharusnya berlaku bagi dukun. Kalau sampai ada orang yang baik dari sisi amaliyah lahiriah, amalnya baik misalnya, kemudian sregep sholat, dikir-dikir,
Tapi dukun hilang semuanya, nggak ada nilainya. Karena dukun lebih berbahaya daripada kriminal yang lainnya. Baik. Sehingga pastikan jika ada orang yang mengaku bisa tahu hal yang gaib, dia adalah pendusta. Selanjutnya, kita beralih kepada hukuman bagi orang yang datang ke dukun. Hukuman atau gimana ya? Ya hukuman aja. Bagi orang yang datang ke dukun. Kita lihat di buku. Seorang muslim tidak boleh mendatangi dukun, peramal, paranormal, orang pintar atau yang lainnya. Karena hukumnya dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan." Siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Masya Allah, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dalam hadis yang lain, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul, siapa yang mendatangi dukun kemudian dia benarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, coba kita bagiin ya. Hukuman bagi orang yang datang ke dukun. 1. Dia datang untuk bertanya dan diyakini kebenarannya. Diyakini kebenarannya. Dia datang ke dukun untuk bertanya dan diyakini kebenarannya. Maka orang ini dinilai oleh Nabi SAW kufur kepada Al-Quran. Kok bisa Pak disebut kufur kepada Al-Quran? Karena Nabi SAW menyebutkan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Yang kedua, hukuman yang kedua bagi orang yang mendatangi dukun untuk bertanya, dia datang untuk bertanya, tapi tidak dipercaya. Tidak dipercaya. Sehingga hanya bertanya saja, tapi tidak dipercaya. Maka yang seperti ini dosa besar. Dan sebagai konsekuensinya, karena dosa besar, dalam hadis tadi disebutkan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Sholatnya tidak diterima selama berapa? 40 hari. Kenapa Pak sholatnya tidak diterima selama 40 hari? Itu hukuman bagi dia, walaupun dia tetap wajib sholat. Sehingga kalau dia nggak sholat, dosa tambahan. Dia wajib sholat, tapi sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Baik, muncul pertanyaan, bagaimana kalau dia sudah bertobat sebelum 40 hari? Nah, di sini ada keterangan. Dalam hadis dari sebagian istri Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in, siapa yang mendatangi dukun lalu dia tanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Sehingga dalam posisi ini dia datang untuk bertanya tapi tidak mengingkari. Faman ata arrafan au kahinan ghaira munkirin alai, siapa yang mendatangi dukun tapi tidak mengingkari itu dukun, walau lam yusaddiqhu, walaupun dia tidak membenarkannya, lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Jadi di sini bertanya tapi salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini karena alasannya adalah
karena dia tidak mengingkari, karena dia tidak mengingkari kemungkaran. Sehingga dia membolehkan praktek itu dan tidak mengingkari kemungkaran itu, maka dihukum oleh Allah salatnya tidak diterima selama 40 hari. Wallahu a'lam. Baik. Tapi kalau sampai membenarkan, meyakini kebenarannya, maka dia kufur kepada Al-Quran alias keluar dari Islam. Nah, dari hal inilah para ulama mengatakan, jika konsumennya dukun saja keluar dari Islam, apalagi dukunnya. Sehingga apa hukumnya sholat bermakmum di belakang dukun? Apa hukumnya sholat bermakmum di belakang imam seorang dukun? Gimana? Jangan sholat di situ. Atau cari masjid yang lain, atau kita yang jadi imam. Sehingga saat qomat kemudian maju bareng dan kita tahu orang ini dukun, kita sampaikan, Bapak jadi imam, aku pergi dari sini. Pilih mana? Aku pergi dari sini atau aku jadi imam? Jangan sampai dia jadi imam. Teman-teman terkadang perlu nyerobot sedikit ya, berkaitan dengan masalah jadi imam. Kalau Anda yakin Anda layak jadi imam. Karena terkadang ada orang yang dia bacaan Qur'annya rusak, sehingga dia tidak layak jadi imam. Maka orang seperti itu jangan dijadikan imam. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Udah selesai ya? Sekarang kita beralih ke halaman 155, bab yang baru. Ahlussunnah wal Jamaah melarang nusyrah, menyembuhkan sihir dengan sihir. Nah, tafadhal. Bismillah. Ahlus sunnah wal jamaah melarang nusrah atau mengobati sihir dengan sihir. Ahlus sunnah wal jamaah melarang kaum muslimin melakukan nusrah, yaitu mengobati sihir dengan sihir pula. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang nusrah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa min amali syaitan. Nusrah itu termasuk perbuatan setan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah wafat tahun 751 Hijriah menjelaskan, nusrah adalah penyembuhan terhadap seseorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Pertama, dengan menggunakan sihir pula, dan inilah yang termasuk perbuatan setan. Kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta'awudz atau perlindungan, obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya jaiz atau boleh. Langkah yang ditempuh oleh orang yang terkena sihir, guna-guna, santet dan yang lainnya, hendaklah ia berobat dengan pengobatan syar'i dengan cara memakan 7 butir kurma ajwah atau kurma Nabi SAW setiap pagi. Kemudian minum habatus saudah atau jintan hitam, dibekam dan diruqyah atau dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari sunnah Rasulullah yang sahih, insyaallah akan sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Masya Allah. Baik. Berikutnya kita akan membahas tentang an-nusyrah. An-nusyrah tadi definisinya apa? Mengobati sihir dengan sihir. An-nusyrah. An-nusyrah artinya mengobati sihir dengan sihir. Itulah an-nusyrah. Ya? Dan praktek ini dilarang oleh Nabi SAW. Beliau pernah ditanya tentang nusyrah dan beliau mengatakan huwa min amali syaitan. Nusyrah itu kegiatannya setan, perbuatannya setan. Maka kamu jangan tiru kelakuan setan. Lalu gimana cara kita menyembuhkan sihir kalau nggak boleh menggunakan sihir? Katanya kalau senjata harus dilawan senjata.
Sehingga kalau kita nggak boleh menggunakan sihir, ketika melawan sihir, apa yang harus dilakukan? Sehingga ada orang misalnya ngasih ancaman, tak santet kamu. Itu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan ketika ada ancaman santet? Tawakkal Allah. Dia tidak akan bisa mengubah takdir kita. Tapi kalau kena Pak, beneran kena, ya sudah, obati dengan cara yang syar'i. Bagaimana cara syar'i untuk mengobati sihir? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ini sebagaimana keterangan beliau yang ditulis dalam Fathul Majid. Ibnu Qayyim menyebutkan cara ada dua macam. Pertama, dengan menggunakan sihir pula. Dan inilah pendapat atau ini yang termasuk di antara perbuatan setan. Yang tadi disebut Nabi SAW, huwa min amali syaitan. Sihir itu perbuatan setan. Yang kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat ta'awud, obat-obatan, bekam, dan seterusnya. Hukumnya boleh. Sehingga pengobatan sihir itu ada dua. Yang pertama, pemulihan fisik. Yang kedua, pemulihan mental. Demikianlah bentuk pengobatan sihir. Pemulihan fisik. Nah, di sini dijelaskan oleh penulis, kalau orang terkena sihir, silahkan makan 7 butir kurma setiap pagi dan kurma Nabi yang ajwa. Kemudian dibekam, diruqyah, gunakan habbatus sauda dan seterusnya. Jadi pakai obat herbal itu untuk pemulihan fisik. Ini bisa obat-obatan. Yang kedua, pemulihan mental. Nah, kalau pemulihan mental ini lebih kepada ruqyah dan nasihat. Sebab yang bersangkutan kalau tidak dikuatkan mentalnya, dia akan bertahan dalam kondisi tersihir. Maka dia harus dikuatkan mentalnya dengan cara diberi nasihat, diberi tausiah, diajarkan tentang tauhid yang benar dan seterusnya. Wallahu a'lam. Sudah, insyaallah bisa dipahami ya. Orang sakit itu diapain, Pak? Diberi nutrisi biar kekuatannya bertahan. Sehingga orang sakit disuruh banyak makan. Tapi lagi diet ya Pak, pengecualian. Karena pada posisi itu dia harus bertahan. Fisiknya dibuat sehat dengan cara asupan nutrisinya tidak boleh putus. Makanya kalau dia nggak bisa makan, dia apain? Diinfus. Tujuannya apa? Karena kalau orang ini tidak diberi nutrisi, bisa berbahaya bagi keselamatannya. Wallahu a'lam. Baik, sudah selesai tentang mengobati sihir. Jadi gimana cara mengobati sihir? Yang pertama, pengobatan terhadap fisik. Pemulihan fisik dengan cara apa? Dikasih obat-obatan, multivitamin dan seterusnya. Yang kedua, pengobatan dengan cara ruqyah untuk pemulihan mental. Ini dengan cara ruqyah, baca Quran dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita akan sambung ke bab baru, ilmu nujum atau astrologi. Ilmu nujum atau astrologi. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa bintang dan benda-benda angkasa lainnya tidak memiliki pengaruh terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di bumi. Ilmu nujum ada dua macam. Yang pertama, ilmu at-ta'sir, yaitu ilmu nujum yang meyakini bahwa bintang-bintang mempunyai pengaruh terhadap keadaan alam semesta. Ilmu ini termasuk syirik dan bukan ilmu yang bermanfaat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu bersabda, "Manik tabasa ilman minan nujum, iktabasa syu'batan minas syihr, zada ma zada." Barang siapa mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, maka sesungguhnya ia telah mengambil satu bagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kedua, ilmu at-tasyyir, yaitu ilmu nujum yang tujuannya sebagai penunjuk arah dalam perjalanan dan kemaslahatan agama. Penjelasan yang lainnya tentang definisi ilmu at-tasyyir yaitu menjadikan keadaan bintang dan benda angkasa sebagai petunjuk penentuan arah mata angin dan letak geografis suatu negara, penentuan waktu akhir musim dingin dan musim panas, kondisi cuaca, hujan dan lainnya. Jenis ini dibolehkan dalam Islam. Baik. Baik, alhamdulillah. Baik. Baik. Coba tarik nafas dulu, Pak. Ditahan, Pak ya. Setengah jam. Ngantuk, Pak. Ini asalnya adem-adem dari ngantuk. Sekarang kita beralih ke pembahasan tentang ilmu nujum. Nujum itu apa sih? Nah, bintang. Bentuk jamak dari kata an-najm. An-najmu artinya satu bintang. Kalau banyak bintang-bintang, an-nujum, bintang-bintang. Kalau orang awam agama dengar ilmu nujum itu sudah gemeteran duluan. Dia pintar ilmu nujum ya? Iya. Padahal dukun. Ini orang kalau awam agama. Tapi bagi kita yang ngerti agama, ilmu nujum, biasa kayak gitu. Itu dukun itu. Sehingga jangan gampang gumun. Orang gampang gumun itu bahaya. Tidak ada dai menyimpang terangkat di permukaan kecuali karena jamaahnya gampang gumun. Habis itu dia viral, akhirnya viral seterusnya. Susah untuk hilang. Padahal pelanggarannya banyak. Itu berawal dari kegumunan-kegumunan tadi. Makanya gampang gumun itu bahaya. Baik. Coba kita lihat sekarang fungsi penciptaan bintang atau nujum dalam Al-Quran. Ada berapa fungsi Allah ciptakan nujum dalam Al-Quran? Satu, sebagai apa? Perhiasan langit, sebagai penghias langit. Apa dalilnya? Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Zayyana as-samaa'a dunya. Di surat As-Saffat ada, di surat Fussilat juga ada, di surat Al-Mulk ada. Kita buka di surat As-Saffat. As-Saffat ayat yang ke-6, Allah berfirman, Inna zayyana as-sama'ad dunya bizinatinil kawakib wa hifdzam min kulli syaitanim marid. Sesungguhnya kami hiasi langit dunia dengan zinatal kawakib, dengan perhiasan aneka bintang-bintang. Baik. Berarti ini ada di mana tadi? Penghias langit ini ada di Quran surat As-Saffat ayat berapa?
ayat yang ke-6. Yang kedua, sebagai alat pelempar setan atau kita sebut media. Media untuk melempar apa? Setan. Allah jadikan itu sebagai alat untuk melempar setan. Di antaranya di As-Saffat ayat yang ke-7, wa hifdzam min kulli syaitanim marid, dan untuk menjaga langit dari gangguan setan-setan yang nakal. Fungsi ini disebutkan di Al-Quran surat As-Saffat ayat yang ke-7 dan Al-Mulk ayat berapa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fungsi bintang di surat Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah jadikan masabih di sini bintang-bintang. Rujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar setan. Ini ada di surat Al-Mulk ayat 5. Ini ayat alat untuk melempar setan, ada di surat Al-Mulk ayat yang ke-5. Yang ketiga, fungsi bintang yang ketiga apa? Sebagai penunjuk arah, sebagai tanda alam untuk arah. Nah, fungsi bintang yang ketiga ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa bin najmi hum yahtadun. Wa bin najmi hum yahtadun. Dengan adanya bintang mereka bisa mendapatkan petunjuk. Di surat An-Nahl ayat 16. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang mereka bisa mendapatkan petunjuk. Sehingga fungsi yang ketiga di sini disebutkan dalam Al-Quran surat apa tadi? Surat An-Nahl ayat 16. Ya, disebutkan di surat An-Nahl ayat berapa? 16. Baik, semoga bisa dipahami ya. Nah, kata Qatadah Ibnu Di'amah, siapa yang mengklaim bahwa bintang punya fungsi yang keempat, maka dia tersesat. Nah, fungsi yang keempat itu maksudnya adalah astrologi, ilmu astrologi, di mana bintang dipakai untuk meramal orang, padahal nggak ada hubungannya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada dua ilmu bintang. Ada astrologi. Ada satu lagi astronomi. Ada ilmu astrologi, ada ilmu astronomi. Bedanya di mana? Astrologi ini disebut dengan ilmu at-ta'thir. Ini seperti yang disebutkan di buku tadi ya. Penulis menyebutkan bahwa ilmu bintang ada dua, ada ilmu ta'thir, ada ilmu at-tasyir. Nah, at-ta'thir itu apa sih yang dimaksud dengan ilmu astrologi atau at-ta'thir ini? Yaitu bintang dikaitkan takdir dengan takdir alam, sehingga bintangnya dipakai jadi penentu takdir. Wah, kalau bintangnya kayak gini berarti tanganmu seperti ini, nanti rezekimu segini, jodohmu kayak gini. Nah,
Seperti ini namanya ilmu astrologi. Ilmu astrologi ini beragam, berganti-ganti antara satu dukun dengan dukun yang lain. Sekarang yang masih terkenal namanya Sio, sehingga masing-masing punya bintang. Saya bintangnya Virgo. Bapak bintangnya apa, Pak? Virgo juga, Masya Allah. Berarti rezeki kita sama. Sama-sama makan nasi. Nanti ada yang bintangnya Scorpio. Berarti apa itu? Hah? Beracun. Nanti ada bintangnya Pisces dan seterusnya. Digawe-gawe dewe, dikarang-karang sendiri, diyakini sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu astrologi. Nah, ini ilmu perdukunan. Ini ilmu perdukunan. Hukumnya apa? Haram. Karena nanti jadinya ngarang-ngarang hal yang gaib. Lalu yang kedua, ada ilmu astronomi atau ilmu at-tasyir. Ilmu astronomi adalah ilmu apa tadi? At-tasyir. Ilmu at-tasyir atau ilmu astronomi ini yang dipelajari adalah gerakan benda langit untuk menghitung waktu. Belajar gerakan benda langit untuk hitung waktu. Nah, ilmu seperti ini namanya ilmu astronomi. Bahasa kita ilmu falak. Ini yang disebut dengan ilmu falak. Baik. Boleh enggak Pak belajar ilmu falak seperti ini? Boleh. Sehingga untuk menentukan kapan tanggal 1, kapan tanggal 2, kapan tanggal 10 Dzulhijjah, kapan terjadi gerhana, itu bisa dilakukan dengan ilmu falak. Tapi ilmu ini tidak dipakai dalam agama. Sehingga Nabi SAW tidak menjadikan ilmu ini sebagai acuan untuk menentukan kapan tanggal 1 Syawal, kapan tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Dzulhijjah, kapan harus puasa Asyura, dan seterusnya. Sebab ilmu ini sifatnya prediksi, bahwa nanti gerakan bintang akan di sini, di sini, di sini. Nanti akan terjadi gerhana jam sekian sampai jam sekian. Memang terkadang bisa persis. Loh bener toh? Persis sesuai yang diumumkan. Iya. Walaupun terkadang ada juga keliru. Sehingga saat dia menggunakan ilmu astronomi hitungannya enggak tepat. Intinya dalam masalah ini ilmu falak hukumnya boleh, tapi syariat tidak menggunakannya sebagai acuan hukum. Baik. Nah, kemudian ahli hisab. Ahli hisab berarti orang yang dia punya kemampuan untuk mempelajari ilmu falak tentang ukuran-ukuran benda yang ada di langit tadi. Wallahu alam. Baik. Jadi Anda yang punya ilmu yang mana? Ilmu falak, astronomi atau astrologi? Boleh nggak belajar astrologi? Haram. Itu belajar perdukunan. Bagaimana dengan belajar ilmu astronomi? Silahkan. Anda boleh belajar ke Timur Tengah, atau belajar ke Eropa, atau belajar ke Amerika. Teknologi luar angkasa yang paling canggih punya siapa? Amerika. Misalnya Anda belajar ke Amerika untuk belajar bagaimana cara Amerika membuat penginderaan jauh, bisa detail sampai lokasi tertentu. Nah, itulah ilmu astronomi. Kalau astrologi, ya seperti ini tidak boleh, sehingga siapapun tidak boleh mempelajari ilmu astrologi.
Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang masalah jimat, siji di rumah, tentang bagaimana hukum orang yang memiliki jimat dan seterusnya. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita masuk sesi tanya jawab. Sebelum kita bacakan pertanyaan dari yang tertulis di kertas, kita akan buka terlebih dahulu untuk bapak-bapak yang ingin bertanya secara langsung. Monggo silakan. Monggo silakan Mas. Enggak ada? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin tanya tentang orang yang mengalami indigo gitu ya. Indigo. Indigonya itu karena indigo banyak ya. Gimana? Indigonya tuh begini, misalnya dia mengetahui masa depan tanda kutip itu ya. Ada kejadian ini, dan itu selalu terjadi nyata itu. Sedangkan agama kita melarang untuk percaya. Nah, solusi untuk menghindarkan anak yang indigo ini supaya tidak terpengaruh dengan bisikan tadi bagaimana itu? Itu yang pertama. Yang kedua, membedakan antara bisikan semacam itu dengan firasat orang yang beriman itu seperti apa? Mungkin itu pertanyaannya. Baik. Mengenai anak yang indigo. Pertama, ini kan di luar kemampuan anak ya, dan di luar kendali anak. Sehingga ada anak yang dia punya kemampuan tertentu yang itu dianggap kemampuan mistis di luar Nah, yang kayak gini apakah dia berdosa? Tidak, Pak. Loh, kenapa? Kan dia masih anak-anak. Dia belum balik, masih anak-anak. Dan dia punya kemampuan seperti itu bukan dari hasil belajar, tapi tiba ada dengan sendirinya. Tiba-tiba ada dengan sendirinya. Saya nggak pernah belajar kayak gini. Bayi tidak pernah diajari dukun. Bayi mungkin diajari tepuk tangan, diajari lompat-lompat, diajari tentang gambar, tapi dia tidak pernah diajari perdukunan. Namun dia bisa tahu hal yang gaib. Misalnya dia tahu setan, dia tahu jin ya. Sehingga makhluk-makhluk halus yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, si bayi ini lihat. Itu misalnya ya. Nah, apakah dia berdosa? Wah, ini bayi berdosa ini karena dia bisa nyihir. Jawabannya tidak, karena bayi ini tidak melakukan apapun. Terus kenapa dia bisa melihat setan, bisa melihat jin? Di usia 3 tahun dia sudah bisa ngomong. Terus dia cerita, di kamar mandi saya lihat seperti ini, di ini saya lihat seperti ini, saya lihat seperti ini. Di usia segitu mungkin dia nggak bohong. Tapi ini nggak normal. Kok bisa, Pak? Jin menampakkan diri kepadanya. Nah, saat jin menampakkan diri kepadanya berarti kan ini tidak normal, harus dikembalikan normal. Ada jin ganggu yang selalu menampakkan diri kepada anak ini. Maka harus dikembalikan dalam kondisi normal dengan cara jinnya diusir biar nggak ganggu orang ini. Kalau nggak bisa, Pak, jin itu nempel terus karena seneng sama ini, ya gimana caranya biar dia diusir? Sehingga kita kasih benteng perlindungan kepadanya untuk banyak zikir, doa, baca Quran dan seterusnya, ruqyah diri sendiri biar jin itu nggak betah. Nanti lama-lama ketika dia suka beribadah kepada Allah dan seterusnya, jin itu akan menghindar dengan sendirinya. Menghindar dengan sendirinya. Termasuk diantaranya, ya, misalnya ada di antara jamaah yang atau ada orang yang mengalami gangguan
Dia ketika diruqyah kemudian diberi parfum, karena parfum itu tidak disukai sama setan. Wangi tidak disukai sama setan. Maka itu akan membuat setan berlari. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah mengobati dia untuk gimana caranya mengusir setan tadi. Yang kedua, bagaimana kalau anak indigo bisa melihat masa depan? Itu mustahil, tidak mungkin. Sebab Allah rahasiakan. Dan anak indigo bukan nabi. Tapi Pak, kadang benar, kita buktikan. Kita berani buktikan. Kadang benar ya Pak, dan banyak benernya. Banyak benernya itu kalimat umum atau kalimat spesifik. Ya. Kalau kalimatnya umum, misalnya besok Indonesia akan, sebentar lagi akan ada pemilu. Oh betul tuh ada pemilu. Nah, itu kalimatnya apa? Umum. Tapi kalau lebih spesifik, ditenono iki mesti sing dadi, iki sing dadi ini. Coba perhatikan, pasti ini yang akan jadi. Ini yang akan jadi. Dan itu tanpa indikator apapun, padahal belum terjadi pemilihan. Tapi orang sudah bisa nebak, yang jadi adalah Pak A, Pak B. Sudah bisa nebak. Nah, yang kayak gini gimana, Pak? Yang seperti ini, kalaupun benar, ya itu kebetulan saja. Dan itu jadi ujian bagi manusia yang mendengarkannya. Sekarang kau diuji, orang ini benar ketika ngomong. Nah, sehingga apakah kamu tetap mau komitmen dengan Al-Quran dan hadis, ataukah ikut orang ini? Wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang belum tadi? Bismillah, izin bertanya Ustadz. Tadi dijelaskan bahwa ketika ada imam yang dia itu dukun, kita nggak boleh bermakmum di belakangnya. Yeah. Di kampung saya itu ada orang yang dia itu sering dimintai obat jarak jauh gitu Ustadz. Obat jarak jauh. Nah, saya nggak tahu nih metodenya seperti apa. Tapi pakai gosen. Seperti dimintai doa-doa dan semacamnya gitu loh Ustadz. Nah, sekitar sebulan sekali beliau ini ngisi pengajian Ustaz ternyata di kampung saya. Ini gimana ya Ustaz? Kita meragukan dia ini apakah ini dukun atau bukan, atau paranormal berkedok Ustaz, dan kita pas datang ke masjid itu ini yang jadi imam Ustaz. Mohon solusinya Ustaz. Ya. Berarti besok kalau pulang antum yang harus maju jadi imam. Baik, kita tidak bisa memastikan apakah yang bersangkutan dukun atau tidak. Karena kalau hanya sebatas doa-doa, kemudian ngirim doa ke sini dan seterusnya, boleh-boleh saja. Tapi gratis. Sehingga jangan doa siapa yang transfer sekian akan didoakan dengan diaminkan sekian malaikat. Masya Allah. Dari mana kamu tahu ngedabur seperti itu? Nah, kalau kayak gini doa berbayar ya, dia meminta-minta kepada jamaah dengan mendoakan jamaah, ini tidak boleh. Namun kalau kayak tadi ada orang minta tolong doakan, dia doakan, selesai. Insya Allah tidak masalah. Maka mungkin kita perlu tahu aktivitas dia ini apa. Di balik dia suka menampakkan seperti orang hebat atau orang pintar dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan pertanyaan dari kertas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Suami memakai jimat supaya uang di warung tidak hilang. Ini suaminya hadir ini. Pernah kasus beberapa kali uang hilang padahal kami tidak punya karyawan. Saya berniat membuang jimatnya. Saya coba dengan menggeser ke tempat lain tetapi dicari sama suami. Akhirnya tidak jadi saya buang. Apakah saya ikut berdosa Ustadz? Solusinya bagaimana? Nah, kalau ibu sudah mengingkari, bahkan tadi sudah ada upaya untuk membuang, tapi tetap dicari sama suami, insya Allah Anda sudah melakukan ingkarul mungkar. Lalu yang perlu diselamatkan suaminya ini. Kalau sampai mati yang bersangkutan hatinya masih pengen dengan jimat itu, walaupun jimat itu sudah hilang. Alhamdulillah Pak Ustadz, jimatnya sudah berhasil saya buang. Terus saya bakar. Alhamdulillah kok orangnya nggak nyari lagi.
tapi hatinya belum lepas dari jimat itu, masih pengen terus dengan jimat itu. Bahkan sering tanya, jimatnya kok delekno ndi, kok delekno di mana, kamu sembunyikan di mana jimat itu, kau taruh di mana benda itu. Ketergantungan hatinya ada pada jimat itu. Ini kalau sampai mati bahaya. Nabi SAW pernah melihat ada orang pakai cincin atau pakai gelang apa? Kesehatan. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, "Mahada, ini apa ini?" "Ya Rasulullah, minal wahina." Ini untuk tolak balak dari penyakit al-wahina. Lalu Nabi SAW ngasih ancaman, "Inziha, lepaskan. Fa innahu la taziduka illa wahnan." Karena itu tidak akan semakin menambah sehat dirimu, makin nambah lemah dirimu. Kemudian beliau menyampaikan satu kalimat, "Lau mitta wa huwa 'alaika lam tuflih abada." Kalau jimat itu tetap kau pakai sampai mati, kau tidak akan ma'aflah ta abada, kau tidak akan bahagia selamanya. Artinya tidak masuk surga. Tidak bahagia selamanya kan berarti tidak masuk surga. Walaupun di sini tidak sampai pada vonis keluar dari Islam. Namun kalau kita mengetahui seperti itu gimana Pak? Ya wajib diingkari. Terus kalau yang diingkari tidak mau, ingatkan kepada yang diingkari nggak mau tadi. Ini kalau sampai dibawa mati, resikonya. Sehingga jangan sampai kesalahan bawa jimat ini dibawa mati. Segera taubat sebelum waktunya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.